Baik, yang keempat adalah wanita hamil dan menyusui. Ya, wanita hamil dan menyusui juga mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di antara dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya, dan dihasankan oleh Syekh Albani. Inna Allah Azza wa Jal wada'a 'alal musafir syartas salah wa 'anil musafir wal hamil wal murdi was saum awis siyam. Sungguhnya Allah Jalla wa Ala meringankan setengah salat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil dan menyusui. Maka di sini wanita hamil dan menyusui termasuk golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dan hal ini jelas dan disepakati oleh para ulama. Akan tetapi timbul pertanyaan, apakah wanita hamil dan menyusui ini mengqadha atau membayar fidyah? Dan saya rasa pertanyaan ini seringkali terulang setiap tahunnya. Ya, beberapa kali kemarin beberapa orang menanyakan hal yang sama tentang wanita hamil dan menyusui apakah mengqadha saja atau membayar fidyah saja tanpa harus berpuasa. Baik, di sini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu, namun kalau kita ringkas paling tidak ada dua pendapat yang mungkin kita ketahui. Yang pertama adalah pendapat yang mengharuskan menunaikan fidyah, ya. Dan ini dilandasi dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah ayat 184 tadi. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa, maka bagi mereka membayar fidyah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat, beliau memerintahkan seorang wanita yang hamil untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Karena beliau mengatakan anti bimanzilatil kabir la yutiqu siyam. Karena engkau wahai wanita yang sedang hamil atau mungkin menyusui itu disejajarkan dan disamakan dengan orang yang sudah tua renta yang tidak mampu berpuasa, ya, dan tidak mampu berpuasa. Sehingga sebagian ulama menukilkan pendapat yang pertama ini atau mendasarinya adalah pendapat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya bagi wanita yang hamil dan menyusui kewajibannya tidak puasa tidak mengqadhanya, akan tapi cukup dengan membayar fidyah. Ini pendapat yang pertama. Baik, pendapat yang kedua adalah mengharuskan qadha. Ya, baik, dia diringankan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, tetapi dia diharuskan untuk mengqadha di hari-hari lain yang dia mampu untuk melakukannya. Alasannya apa? Perhatikan. Disebutkan dalam hadis dalam riwayat Imam An-Nasai tadi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla memberikan keringanan bagi seorang musafir setengah salat, yaitu mengqasar, dan memberikan keringanan bagi seorang musafir berpuasa, kemudian untuk wanita hamil dan wanita yang menyusui. Al-Jassas rahimahullah menjelaskan, seorang yang musafir diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Tapi apakah seorang musafir tersebut kewajibannya untuk mengganti puasa tersebut dengan membayar fidyah? Tidak. Kalau dilihat dari hadisnya, dia diwajibkan untuk mengqadhanya di hari-hari lain. Dan wanita hamil dan menyusui disejajarkan dengan seorang yang musafir. Kalau seandainya kita kembalikan kepada hadis, innallaha wada'a 'alal musafir nisfas shalah was-shaum wa 'alal hubla wal murdi. Sungguhnya Allah meringankan separuh salat dari seorang musafir, dan begitu pula seorang musafir diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, begitu pula diberikan kepada wanita hamil dan menyusui. Musafir, wanita hamil dan menyusui disejajarkan dalam hadis ini, dan dapat kita pahami sebagaimana dijelaskan oleh ulama, seorang musafir cara membayar puasa yang ditinggalkan tatkala Ramadan adalah dengan mengqadhanya. Maka sama halnya dengan wanita hamil dan menyusui. Seharusnya demikian kalau kita berpatokan kepada hadis di atas. Syahidnya dan jelas disebutkan bahwa puasa wanita yang hamil dan menyusui tidak diberikan keringanan untuk tidak puasa di bulan Ramadan, akan tapi dia disamakan cara membayarnya adalah dengan mengqadhanya sebagaimana seorang musafir. Ini alasan yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, kalau seandainya kita sejajarkan antara wanita hamil dan menyusui,
disetarakan dengan orang yang sudah tua renta, yang tidak mampu berpuasa, atau orang yang sudah atau memiliki penyakit keras, penyakit yang amat parah yang tidak mungkin sembuh, dengan disejajarkan dengan orang yang sakit ada kemungkinan sembuh. Kira-kira lebih dekat kemana? Silahkan kita berpikir masing-masing. Wanita hamil dan menyusui lebih dekat disejajarkan dengan yang mana? Yang tua renta, yang sama sekali tidak mampu berpuasa, atau orang yang memiliki sakit yang parah yang kecil kemungkinan untuk sembuh, atau lebih tepat disejajarkan dengan orang yang sakit yang ada kemungkinan untuk sembuh. Maka Allah Ta'ala misal, kalau seandainya kita ingin mensejajarkan antara hal-hal tersebut, Syekh bin Baz rahimahullah beliau mengatakan wanita hamil dan menyusui lebih tepat disejajarkan dengan orang sakit yang ada kemungkinan besar bagi mereka untuk sembuh. Dan saya rasa ibu-ibu sekalian yang hamil dan menyusui ada saatnya bagi mereka mampu untuk berpuasa walaupun tengah menyusui. Ya, mungkin dalam kondisi hamil ya ada kekhawatiran besar ya untuk berpuasa. Namun tatkala menyusui, misalkan tatkala anaknya sudah bisa makan atau mungkin sudah berumur 1 tahun, yang mana asupan gizinya sudah diseimbangi dengan makanan-makanan yang bergizi, ya, bahkan terkadang ada sebagian yang ditambahkan dengan susu formula misalnya, maka saya rasa pada waktu tersebut seorang ibu mampu untuk berpuasa. Dalam arti ada kemampuan untuk berpuasa, sehingga dia tidak tepat kalau disamakan dan disejajarkan dengan orang yang sudah tua renta yang sama sekali tidak mampu puasa, atau orang yang memiliki sakit parah yang sama sekali tidak mampu puasa. Dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Mungkin tidak di bulan Ramadan, atau mungkin tidak di tahun pertama, atau yang jelas ada kemungkinan baginya memiliki kemampuan untuk berpuasa. Maka wallahu ta'ala bishawab, saya rasa ini yang lebih tepat. Dan apalagi akhwatal iman, terdapat riwayat yang lain dengan sanad yang sahih karena perawinya thiqah, dan digunakan atau yang mana Imam Bukhari rahimahullah mengambil riwayat-riwayat dari perawi-perawi tersebut. Yang mana riwayat ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan tuftirul hamil wal murdi fi Ramadan wa taqdiyani siyaman wa la tut'iman. Ada pendapat atau riwayat dari Ibnu Abbas yang mana beliau berpendapat bahwasanya wanita hamil dan menyusui itu berbuka, dalam arti tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menggantinya dengan puasa qadha ya di hari-hari lain dan tidak membayar fidyah, dan sanadnya sahih. Nah, dari sini kita temukan ada riwayat lain dari Ibnu Abbas dan tidak diketahui mana pendapat yang paling terakhir, pendapat yang membayar fidyah atau pendapat yang menggantikan dengan mengqadha. Maka tatkala ada dua kemungkinan di atas, kemudian pendalilan pendapat yang kedua jauh lebih kuat, maka wallahu ta'ala bishawab, wanita hamil dan menyusui pendapat yang kuat adalah Allah adalah dengan mengqadhanya, ya, dengan mengqadhanya di hari-hari yang mana dia mampu berpuasa. Ya, mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengatakan, bagaimana kalau seandainya sudah lewat dari 2 tahun atau lewat dari 3 tahun? Apakah dia harus mengqadha semuanya? Fattaqullaha mastata'tum. Kapan Anda mampu berpuasa, berpuasalah. Dan perlu diperhatikan bagi wanita atau ibu-ibu yang hamil dan menyusui, perhatikan tatkala tidak berpuasa di bulan Ramadan tahun ini, catat baik-baik berapa hari yang ditinggalkan. Ya. Jangan disepelekan, ya. Dicatat berapa hari yang ditinggalkan. Baik, tahun berikutnya menyusui. Anak masih rentan untuk ditinggalkan berpuasa karena asupan ASI-nya masih sangat dibutuhkan. Baik, berarti tahun kedua. Berarti 2 tahun dia tinggalkan. Berarti selama itulah dia berusaha untuk mengqadhanya. Apakah Anda mampu puasa di 2 tahun berikutnya? Saya rasa Anda mampu. Saya rasa Anda mampu untuk berpuasa di 2 tahun berikutnya. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Baik, wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.